PPN. Mas Fahri bisa bantu untuk demo aplikasinya, Mas Fahrian? Baik, siap Mas. Ya, monggo Mas, di-share Ya. Mas. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Eko, Pak Farid, di sini kami akan melakukan simulasi ya. Saya akan bertandem dengan rekan saya, Mas Fahrian. Saya akan sebagai operator komitmen ya, dan Mas Fahrian sebagai PPK-nya sih. Izin share screen terlebih dahulu. Ya, pada kesempatan ini kami akan menggunakan server pengembangan ya untuk simulasinya. Ya, terkait dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk perekaman pencatatan informasi P3DN atau TKDN ya di aplikasi Sakti, siapa yang akan melakukan perekaman? Yang bisa melakukan perekaman itu adalah operator komitmen. Nah, di sini yang memiliki fiturnya adalah operator komitmen, sedangkan PPK, PPSPM, KPA di situ bisa melakukan fungsi monitoring ya, bisa melakukan view data dan melakukan proses cetak. Nah, di sini kita akan menggunakan operator yang sudah di-set dengan role komitmen. Nah, untuk melakukan perekaman transaksinya, ada di menu pencatatan informasi P3DN. Nah, di sini mungkin sedikit ada perubahannya dengan sebelumnya ya. Sebelumnya itu disebut dengan pencatatan informasi TKDN, namun di sini dibuat lebih universal ya, karena memang untuk jenis-jenis klasternya itu ada TKDN, PDN, dan impor. Di sini maka ada sedikit perubahan di nama menunya. Nah, saya akan mulai dari form pencatatan informasinya terlebih dahulu. Nah, untuk formnya seperti ini yang sudah tampil. Jadi di bagian atas ada informasi filter jenis dokumennya, kemudian daftar dokumen hasil filternya, dan kemudian di bagian bawah adalah detail barang atau detail item dari jenis dokumen yang dipilih. Nah, untuk jenis dokumennya apa saja, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Farid, ada beberapa dokumen tagihan sumber ya yang perlu untuk dilakukan pendetilan TKDN, di antaranya BST kontraktual yaitu barang atau jasa, kemudian non kontraktual barang atau jasa, SPBY non BST ini SPBY jasa ya, kemudian SPPLS non BST, nah ini yang tanpa menggunakan BST SPP-nya. Kita contohkan terlebih dahulu di sini BST non kontraktual. Ketika dipilih, maka akan muncul seluruh data BHST yang sudah direkam oleh satuan kerja. Nah, di sini ada informasi nomor dokumen, tanggal dokumen, akun, kategori, uraian, nilai dokumen, dan progres. Nah, mungkin di sini yang perlu dijelaskan adalah terkait dengan progres ya. Progres di sini adalah progres pendetilan TKDN-nya. Ini kita lihat contohnya 0,1. Kalau kita klik di bawah, maka akan muncul informasi detail barangnya. Karena ini merupakan BST non kontraktual barang, maka detail yang perlu direkam adalah detail PKDN atau PDN atas kode barang yang dipilih pada BST tersebut. Contohnya di sini tanah bangunan industri obat-obatan. Nah, 0,1 berarti belum dilakukan proses perekaman informasi TKDN. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau di sini masih belum lengkap, maka itu tandanya belum dilakukan proses pendetilan atau kurang. Nah, kalau yang sudah didetilkan itu misalnya 1/1 seperti itu ya. Nah, ini 1/3 berarti baru didetilkan 1 dari 3. Bisa kita lihat di sini contoh-contoh lainnya. Kemudian terkait transaksi jasa, bisa kita lihat di sini pendekatannya adalah berdasarkan item. Item dari COA yang digunakan. Karena untuk BST jasa di sini tidak dilakukan pemilihan rincian barang ya. Dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Farid tadi, untuk transaksi-transaksi yang tidak menggunakan kode barang, maka pendetilannya adalah berdasarkan itemnya. Contohnya di sini BST jasa UP, pembelian alat operasional, ya.
Itemnya di sini adalah, konsumsi makanan rapat ya, dan konsumsi snack rapat. Seperti ini contohnya. Nah, untuk SPBY non BST atau SPBY, non barang ya, di sini tentunya, pendekatannya adalah berdasarkan item, karena dia tidak memiliki kode barang. Seperti itu. Dan SPPLS, non BST, nah ini juga pendekatannya berdasarkan, itemnya. Nah, untuk kategori SPPLS non BST ini di sini juga sudah dibatasi ya, di, paparan slide, sebelumnya sudah ditampilkan bahwa jenis yang, perlu dilakukan pendetilan, yaitu 231 LS non kontrak ya, kemudian 237 LS banyak penerima, kemudian LS-LS terkait dengan PPN-PN, ya seperti itu. Itu adalah detil-detil dari, SPP yang perlu didetilkan informasi TKDN-nya. Dan untuk SPP koreksi juga nantinya akan, muncul ya di sini untuk, dilakukan proses pendetilan TKDN. Nah, untuk data yang tampil, pada saat ini diurutkan berdasarkan tanggal dokumen yang paling awal sampai dengan tanggal dokumen paling akhir, ya ascending di sini ya. Dengan alasan karena, masih banyak satuan kerja yang belum melakukan, proses perekaman pendetilan TKDN. Jadi biar, bisa dilakukan proses pendetilannya dari, bulan 1 seperti itu. Kalau kita lihat di sini, posisi terakhir adalah 17 April 2023 atas dokumen nomor 61. Kita lanjutkan untuk proses simulasinya. Mungkin yang pertama terkait dengan, LS non kontrak ya. Di sini akan saya coba demokan, bagaimana perekaman LS non kontraktual dan, kaitannya dengan proses, mandatori, eee, mandatori TKDN ya, penelitian TKDN, seperti itu. Nah, kita contohkan di sini perekaman BST LS non kontrak, dan nomor dokumennya BST KPM 1, tanggal dokumen, tanggal 1 Mei, pembelian laptop misalnya, uang, kita lengkapi, bayarnya dilengkapi. Nah, untuk perekaman, BST-nya, sama ya, tidak ada perubahan dengan sebelumnya. Bentar, agak hang. Kemudian kita lengkapi, informasi KRO-nya. Kita cari yang ada akun, belanja modalnya, misalnya ini. Detilkan sumber dananya. Lakukan proses pendetilan SOA, kita tambah di sini. Di sini. Misalnya ini ya, item, printer. Nilai, Rp1.500.000. Kemudian di rincian barang. Nah, di sini tadi kita simulasikan pembelian laptop ya, tapi, karena data tidak ada item laptopnya, tidak apa-apa, ini hanya dummy saja. Nah, kita cari barangnya di sini, kode barangnya, laptop misalnya.
untuk data BAST-nya sudah dilengkapi, sudah, disimpan ya, satu BAST dengan nama BAST TKDN, 1. Nah, kita lihat apakah, setelah direkam di sini sudah muncul di, menu pencatatan informasi P3DN. Jadi syaratnya itu dokumen sumbernya harus sudah direkam terlebih, dahulu ya. Nah, contohnya ini ya, tadi kita sudah rekam BAST TKDN 1 dengan nilai 1.500.000. Di sini progresnya kosong garis miring 1, dan di bagian bawah di sini belum dilakukan proses, pendetilan barang. Nah, di sini akan kita skenariokan bagaimana jika, sudah diimplementasikan, mandatory TKDN atas BAST ini akan kita langsung buatkan, SPP. Nah, nantinya akan ada validasi bahwa harus dilakukan proses pendetilan TKDN terlebih dahulu. Nah, di sini bersama saya ada Mas Fahrian, dari modul pembayaran akan, melanjutkan proses perekaman BST-nya menjadi SPP, nanti akan kita lihat validasinya seperti apa. Mas Fahrian, silahkan dilanjutkan proses, perekaman SPP-nya. Saya Baik, stop share. siap. Izin Mas Fahri, saya coba lanjut ya. Ya. Izin, apakah sudah terlihat di layar? Proses, bentar. Sedang proses, Sudah? baru terlihat. Sudah terlihat. Oke. Nah, tadi atas BAST non kontraktual yang sudah direkam oleh Mas Fahri, kita coba lanjutkan melakukan perekaman SPP-nya dengan kondisi BAST tersebut belum dilakukan perekaman TKDN-nya. Kita rekam untuk SPP 231 menggunakan BAST. Kemudian kita pilih BAST non kontraktual yang direkam tadi, TKDN 1. TKDN 1 2023. Kemudian Bukan ya, kita yang ini yang bulan Mei. yang bulan Mei. Nah, Maaf, paling atas ya. BAST 3DN. Oke. BAST 3DN 1 tanggal 1 Mei 2023 menggunakan supplier CV Amarangana. Kita coba pilih. Bentar. Nah. Oke, kita coba lanjut. Nah, akan muncul notifikasi bahwa dokumen sumber yang dipilih belum dilakukan pendetailan TKDN. Silakan lakukan pendetailan informasi TKDN terlebih dahulu pada modul komitmen. Nah, Ya. atas kendala hal ini, maka Satker akan melakukan pendetailan informasi TKDN di modul komitmen. Dan saat muncul notifikasi ini, Satker tidak bisa melanjutkan ke proses perekaman SPP-nya. Jadi terhenti di tahap ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya, izin Mas Fahri mau dilanjut untuk pendetailan TKDN-nya. Ya, baik. Terima kasih Mas Fahrian. Jadi, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk proses validasinya seperti yang sudah ditampilkan. Jadi, jika data dokumen sumber belum dilakukan proses pendetilan TKDN, maka ketika melanjutkan transaksi akan muncul validasi stopper ya di situ ya. Jadi tidak bisa diteruskan. Nah, sekarang saya di sisi komitmen akan melakukan proses pendetilan TKDN-nya agar transaksi bisa dilanjutkan. Nah, bagaimana cara melakukan pendetilan TKDN-nya dan apa yang harus di-input di sini? Nah, di sini, kita masuk lagi ke modul komitmen ya, pencatatan informasi TKDN untuk informasi, BST yang tadi akan kita lanjutkan di sini, BST TKDN 1.
Maka di bagian bawah akan muncul detail barang yang perlu dilakukan proses pendetilan TKDN-nya. Nah, di sini ada filter tampilan datanya semua. Semua ini ada fungsinya untuk view seluruh detail yang harus direkam. Nah, misalnya di sini ada 100 detail barang, maka semua akan muncul di sini 100 row detail barang. Nah, di sini berhubung hanya satu, jadi akan muncul satu ya. Kemudian ada radio button sudah direkam dan belum direkam. Nah, sudah direkam ini untuk melihat data-data yang sudah direkam. Kenapa dibedakan? Karena di fitur ini memungkinkan untuk perekamannya secara parsial ya, jadi bisa nyicil terlebih dahulu. Misalnya detil barangnya ada 50, tapi mau didetilkan 30 dulu, di situ bisa. Nanti yang 30-nya akan masuk di sudah direkam, dan sisanya akan masuk di belum direkam. Nah, di sini contohnya hanya ada satu, maka akan muncul satu row data. Caranya untuk melakukan perekaman, pilih datanya, klik input atau ubah, kemudian klaster dan informasi persentase TKDN dan keterangannya akan aktif untuk diisi. Nah, bagaimana cara memilihnya? Apa yang harus dipilih di sini? Apakah impor, PDN, atau TKDN, dan berapa persentasenya? Berdasarkan informasi yang disampaikan sebelumnya ya oleh Pak Farid, untuk menentukan klaster TKDN-nya, kita harus mengetahui produk tersebut produk apa dan masuk ke klaster yang mana. Nah, sesuai juknis dari Kemenko Marves, kalau bisa kita lihat di sini, mungkin di sini nanti Bapak Ibu sekalian akan sering berpedoman kepada juknis ini ya untuk menyampaikan kepada Satker. Dan di sini sudah coba dirangkum, dibantu oleh tim SITP untuk rangkuman juknisnya ya. Nah, untuk barang yang akan kita simulasikan yaitu laptop. Nah, laptop di sini masuk kategori apa? Masuk ke kategori produk industri. Nah, produk industri kemungkinan dia ada 3, apakah itu TKDN, PDN, atau impor. Nah, mana yang harus dipilih nih, apakah TKDN, PDN, atau impor? Nah, kita coba lihat terlebih dahulu dari sisi apakah dia TKDN. Nah, kita lihat di sini apakah ada sertifikatnya. Nah, untuk proses pengadaan ya biasanya di procurement ya atau di e-katalog itu sudah ada informasinya. Jadi ketika operator komitmen akan melakukan pendetilan TKDN, lazimnya sudah ada informasi tersebut dan operator komitmennya tinggal melakukan proses pencatatan. Namun untuk memastikan lagi seperti apa caranya, bisa kita masuk ke situs TKDN Kemenperin.go.id di sini. Nah, di sini di halaman homepage-nya ya, masuk ke menu sertifikat. Nah, di sini ada pencarian berdasarkan produk, perusahaan, dan nomor sertifikat. Biasanya dari pihak penyedia kalau barangnya itu sudah tersertifikasi, itu ada muncul juga nih nomor sertifikatnya. Tapi kalau kita mau mencari random saja ya, misalnya ya, di sini bisa masukkan produknya, kemudian Aksio misalnya. Nah, di sini akan muncul informasi-informasi sertifikat dari produk Aksio tersebut nih. Contohnya kita misalnya, nah ini ya notebook, kita lihat apakah sertifikatnya sama. Nah, di sini contohnya ada Aksio Chromebook dengan nilai TKDN 37,5% dan nilai BMP 15%. Nah, misalnya produk yang kita beli adalah produk ini ya, sesuai dengan sertifikat yang sudah disampaikan penyedia. Nah, maka yang akan direkam adalah sebesar 37,55% ini. Nah, di sini ada nilai TKDN 37,55%. Nah, kita inputkan di aplikasi Saktinya di sini karena dia ada di situs TKDN-nya, maka di klasternya sebagai TKDN dengan nilai di sini sebesar 37,55%. Nah, keterangan ini di sini bisa diisikan nomor sertifikat atau informasi keterangan lainnya ya. Nah, ini kita isikan saja misalnya keterangannya itu sertifikat ya, seperti ini. Jadi biar lebih akurat kita. Nah, proses simpan berhasil, maka di sini progresnya akan berubah menjadi 1 _ 1. Nah, itu contoh BAST non kontrak untuk data yang klasternya merupakan PKDN ya, ada di situs Kemenperin. Nah, bagaimana kalau misalnya pembeliannya itu
barangnya tidak ada di situs, Kemenperin ya. Contohnya kalau kita bisa lihat ke slide kembali, ketika tidak memenuhi kondisi TKDN, maka kita lihat apakah memenuhi kondisi PDN, produk tercantum pada laman tkdn kemenperin.id IDX PHP. Nah, misalnya, di kantor ada pembelian, Aqua ya, di sini contoh produk yang tidak terdaftar di sertifikat tapi ada itu, Aqua nih kalau bisa coba saya, contohkan ya. Nah, untuk mencarinya, ketika tidak ditemukan di persentase TKDN-nya di menu sertifikat, kita masuk ke menu referensi. Nah, di sini akan muncul perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar sebagai, perusahaan dalam negeri, seperti itu. Di sini contohnya ada industri peralatan kebersihan, kemudian industri pengolahan, seperti itu ya. Kalau kita bisa contohkan Aqua di sini ya, Tirta Investama. Nah, di sini akan muncul nih, sudah, mendaftarkan ya, alamat kantornya, kemudian alamat pabriknya. Bisa kita cek. Nah, Tirta Investama ini sebagai perusahaan yang sudah terdaftar. Nah, jadi kalau barang industri dan perusahaannya sudah terdaftar di referensi produk dalam negeri ini, maka di klaster TKDN-nya bisa diisi sebagai PDN seperti itu di sini, sebagai PDN. Nah, kalau PDN persentasenya berapa? Persentasenya nanti akan otomatis terisi sebesar 100%. Nanti akan kita contohkan juga untuk yang PDN ya. Untuk BST ini kita lanjutkan simulasinya sampai proses perekaman SPP. Nah, setelah dilakukan pendetilan apakah SPP-nya sudah bisa berhasil dilanjut, mari kita coba. Saya akan bergantian kembali dengan Mas Fahrian. Mas Fahrian, monggo proses SPP-nya. Baik, setelah dilakukan perekaman pendetilan TKDN di user commitment, sekarang kita coba melakukan simulasi kembali untuk perekaman SPP-nya. Apakah masih terjadi stopper seperti tadi, atau sudah bisa lanjut ke perekaman SPP? BAST-nya, BAST 3DN1, pembelian laptop. Kita coba pilih. Nah, karena BAST tadi sudah dilakukan pendetailan informasi TKDN, maka untuk perekaman SPP bisa dilanjutkan ke form ini. Ini kita coba lanjut. Untuk sementara datanya dummy dulu, kemudian kita lakukan simpan. Nah, untuk data SPP yang menggunakan BAST sebagai dasar perekamannya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Farid, titik perekaman pendetailan informasi TKDN adalah di informasi BAST-nya. Jadi setelah direkam SPP, tidak perlu melakukan pendetailan TKDN lagi karena sudah didetailkan waktu BAST-nya. Nah, lanjut validasi, Mas Fari? Lanjut ke validasi atau sudah? SPP ya? Oke, nah ini untuk simulasi perekaman SPP menggunakan BAST non kontraktual. Ini sudah berhasil disimpan setelah BAST-nya dilakukan pendetailan informasi TKDN. Kemudian untuk simulasi selanjutnya, bagaimana kalau kita menggunakan perintah bayar atau kita merekam transaksi perintah bayar. Misalkan perintah bayarnya tidak menggunakan BAST. Misal pembelian konsumsi, mungkin bendahara beli kudapan di pasar, otomatis kan kalau beli kudapan atau beli cemilan, ini informasi TKDN-nya nggak ada ya. Masuk ke kategori produk makanan dan minuman selain produk industri yang disediakan oleh penyedia di dalam negeri. Kita coba rekam BAST-nya dulu, maaf, kita rekam perintah bayarnya dulu. Kemudian sumber dan sumber dana ini
Programnya Tadi kan Mbak Fania bilang yang SD coba tambah dulu detail akunnya. yang buat aku. Ini di sini aja nggak ada. Oke, paham, Pak. Nah, ini karena yang kita rekam ini adalah transaksi SPBY yang tidak menggunakan BAST atau bisa dibilang SPBY ini sifatnya jasa, maka pendekatannya menggunakan itemnya atau item yang digunakan di pendetailan COA. Misalkan kita menggunakan 2 item, yaitu untuk konsumsi snack dan konsumsi makan. Kita coba simpan. Nah, perintah bayar nomor 26 sudah berhasil direkam. Nah, ini langkah selanjutnya yaitu melakukan perekaman informasi TKDN di modul komitmen. Nah, sebelum kita coba lanjut ke perekaman TKDN, mungkin ini kita coba simulasikan dulu ya Mas Fari untuk melakukan validasi di user PPK apabila SPBY ini tidak dilakukan pendetailan informasi P3DN. Ini untuk informasi SPBY di user PPK, kita coba validasi SPBY nomor 26. Tanggal validasi tanggal hari ini. Waktu PPK melakukan validasi atau simpan, maka akan muncul notifikasi bahwa dokumen sumbernya belum dilakukan pendetailan TKDN. Silakan lakukan pendetailan informasi TKDN terlebih dahulu pada modul komitmen. Baik, mohon izin Mas Fahrian dan Mas Fahri boleh untuk lebih dipercepat lagi Oke, penyampaiannya. minta. Oke, siap. Terima kasih, mohon maaf ya. Oke, baik. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu juga, kita coba lanjut ke perekaman informasi TKDN-nya dulu di modul komitmen. Kemudian pencatatan informasi P3DN. Untuk jenis dokumennya kita coba pilih SPBY non BAST. Tadi untuk nomor dokumen itu nomor 26. Radio button kita pilih yang belum direkam. Kemudian, nah ini ada tombol pilih semua per halaman untuk mencentang semua item yang akan didetailkan. Nah, di sini kita coba pilih klasternya PDN. Di saat Bapak Ibu pilih klasternya PDN, maka informasi TKDN akan otomatis terisi 100% dan disable. Kita coba simpan. Nah, simpan sudah berhasil. Kemudian kita coba lakukan validasi ulang atas SPBY tersebut. Kita coba simpan. Nah, validasi akan berhasil apabila informasi TKDN sudah dilakukan perekaman pendetailan. Begitu juga dengan validasi SPP. Apabila Bapak Ibu melakukan perekaman SPP non BAST,
dan menggunakan akun 52, ini misalkan sudah ada salah satu contohnya, SPP nomor 86, ini kasus perlakuannya sama seperti SPPY. Apabila belum dilakukan pendetailan informasi TKDN, maka saat dilakukan proses persetujuan, akan muncul notifikasi bahwa proses simpannya tidak berhasil, harus melakukan pendetailan TKDN terlebih dahulu. Nah, proses validasi ini akan berhasil apabila atas SPP ini sudah dilakukan pendetailan informasi TKDN di modul komitmen. Oke. Mungkin kembali ke Mas Fahri lagi, silakan Mas Fahri. Mas Fahri masih mute. Sudah keluar, halo? Ya, Ya, sudah izin. terdengar. Ya, tadi sudah disampaikan ya bagaimana terkait dengan validasi di titik SPBY, SPP, dan BHST. Terkait BHST kontraktual, titik validasinya juga sama. Ketika lookup data BHST di SPP, maka nanti dia akan ngecek apakah BHST-nya sudah didetailkan TKDN-nya atau belum. Kalau belum, maka perlu dilakukan pendetailan TKDN. Nah, untuk monitoringnya seperti apa dari data TKDN yang sudah direkam tadi, di sini sudah disediakan fitur cetak ya. Sini cetak, kemudian menu cetak laporan P3DN. Nah, di sini ada informasi P3DN per kategori belanja. Di sini bisa dicetak reportnya, bisa berdasarkan kategorinya atau berdasarkan pejabat PPK-nya. Nah, ada disediakan juga fitur unduh Excel dan unduh PDF. Seperti itu. Nah, nanti tampilannya akan menyajikan ya informasi-informasi TKDN yang sudah direkam sesuai dengan parameter yang dikirimkan. Nah, selain itu juga ada fitur P3DN per pagu anggaran. Nah, ini fiturnya mirip laporan FA ya. Ini contohnya tadi ya yang sudah direkam oleh Mas Varian SPP-nya. Jadi satu barang TKDN. Nah, kemudian ada fitur cetak P3DN per pagu anggaran. Di sini bisa dicetak langsung per seluruh PPK atau PPK khususnya bisa dipilih. Nah, nanti ini konsepnya mirip seperti laporan FA 12 segmen ya untuk formatnya ya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu sekalian pelajari untuk modul untuk cetakannya seperti ini. Ya. Nah, kemudian tadi satu yang terlewat ya terkait dengan filter data atau data yang tampil di list ini ya, sesuai filter jenis dokumen. Nah, di sini kita menggunakan konsep yang mirip seperti capaian output ya. Jadi ketika operator komitmen yang login itu merupakan operator komitmen dari staf PPK khusus, maka hanya akan muncul dokumen-dokumen dari PPK khusus tersebut saja, seperti itu. Jika yang login menggunakan operator PPK umum, maka akan muncul seluruh data BST di Satker tersebut. Nah, itu untuk filterisasinya di situ kita terapkan konsep seperti capaian output ya. Jadi ketika ada operator PPK khusus yang sudah ditetapkan untuk merekam, maka akan muncul data dokumen-dokumen sesuai mapping COA PPK khususnya saja, seperti itu. Nah, itu tadi terkait mappingnya. Kemudian satu lagi mungkin terakhir ya terkait dengan monitoringnya di Monsakti. Nah, untuk monitoringnya di Monsakti di sisi Satker KPPN maupun Kanwil ya bisa melakukan view datanya. Ada di menu dashboard P3DN. Nah, di sini datanya bersifat publik ya, jadi bisa saling lihat ini sesuai dengan filternya. Di sini bisa difilter sesuai kementerian lembaga, kemudian ada filter tahunnya, dan kalau di sisi KPPN ya, masuk ke menu more filter. Nah, di sini bisa dilihat berdasarkan kanwilnya dan KPPN-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan fitur yang ada di Monsakti ini untuk melihat hasil perekaman dari Satker. Dan di sini H+1 ya untuk informasinya ya, dari yang sudah direkam di Sakti nanti akan ada servis yang mengirimkan data-data realisasinya ke data big books ya yang dikembangkan oleh Telkom ya. Kemudian ditampilkan di sini di hari berikutnya.
Maka datanya akan muncul seperti ini realisasinya. Bisa dilihat detail-detailnya per satker seperti ini, dari total perencanaan, total pelaksanaan, dan total pembayaran. Untuk data yang dari Sakti akan disuplai ke tahapan pembayaran di sini ya, yang sudah direkam di Sakti masuknya akan ke bagian yang pembayaran. Oke, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu juga jadi tidak terlalu detail ya, tapi kurang lebih untuk gambaran validasinya seperti itu. Jika belum dilakukan proses pendetilan, agar lakukan proses pendetilan terlebih dahulu. Dan untuk titik-titik validasinya tadi di paparan slide juga sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Farid. Nanti agar berpedoman kepada slide tersebut. Dari kami sekian, Mas terima Fahri, kasih izin Mbak Mas Intan. Fahri. Ya, Pak Farid? Mas bisa didemokan sedikit cara Oke, boleh. mencari di websitenya Kemenperin, Mas. Izin Mbak Intan 5 menit lagi ya Mbak Intan ya? Ya, Oke, Pak. ya tadi sudah kita contohkan pencarian untuk laptop ya. Sekarang coba kita lakukan proses pencarian kembali untuk misalnya barang lainnya ya. Kita masuk ke TKDN Kemenperin Go ID di menu sertifikat. Nah, di sini untuk menentukan apakah dia TKDN, PDN, atau impor. Nah, untuk barang industri ya, kemungkinan itu bisa jadi TKDN. Nah, maka kita cari di sini berdasarkan produknya. Misalnya kita cari di sini kertas HVS ya, misalnya pembelian persediaan kertas. Oh, tidak ditemukan, misalnya kertas saja gitu ya. Nah, di sini banyak nih kertas stiker, kertas macam-macam ya. Kita lihat berdasarkan PT-nya bisa di sini. Maka PT tersebut ada beberapa barang yang sudah dilakukan proses sertifikasi. Misalnya di sini ada kertas sampul. Nah, di sini ada nilai TKDN-nya, maka yang akan diinputkan adalah sebesar 66,86%. Nah, kita coba contoh cari lagi untuk produk yang lain. Oh, pencarian berdasarkan sertifikat misalnya ya. Nah, di sini saya ada contoh satu sertifikat. Ini sertifikat yang tadi. Nah, jika penyedianya BBM sudah coba Mas Fahri, BBM menyediakan, bisa. oke, kalau BBM, nah ini contohnya sertifikat ya. Nah, sekarang kita masukkan Pertalite misalnya. Nah, Pertalite di sini ada banyak ya jenisnya ya. Bisa kita cek. Nah, ini Pertalite Dumai, kilang Dumai. 99,15%. Kemudian misalnya 99,86 ini pelaju dengan spesifikasi yang berbeda ya. Pertamax sudah Mas, Pertamax. Pertama, nah ini ada banyak juga ternyata nih Pertamax sih. Nah, contohnya di sini, oh ternyata 57,58 ya untuk Pertamax ya. Tidak sepenuhnya Indonesia nih. Ini Pertamax Balikpapan 66,43%. Pertamax Turbo kita lihat berapa di sini. Oh 88 Balongan ya, dari Balongan. Oke. Aqua Galon Mas, contoh-contoh yang ringan-ringan gitu Mas. Nah, kalau Aqua Galon di sini tidak ditemukan ya, ini salah satu contoh barang industri yang belum disertifikasikan ya kalau aqua yang air minum ya, tapi ini aqua produk lain nih. Pestisidanya aqua cairan ya di sini ya. Nah, kalau aqua ini bisa kita lihat berdasarkan perusahaannya. Nah, perusahaannya ini sudah terdaftar di Sinas ya, dan sudah masuk ke referensi produk dalam negeri. PT-nya ini kalau bisa kita lihat di kemasan aqua itu PT Tirta Investama, ternyata dia sudah mendaftarkan dirinya sebagai perusahaan penghasil produk dalam negeri. Nah, maka di Saktinya nanti bisa dipilih klasternya sebagai PDN, seperti itu. Oke, misalnya apa lagi ya?
Kalau produk yang lain, Cika misalnya ya, pipa ya. Nah, pipa di sini 48,65%. Misalnya Mas Pion ada ya. Nah, PT Mas Pion nih, cintailah produk Indonesia misalnya nih. Oh, 36. Operation kipas angin, nah ini pasti yang 35. Ya, seperti ini kurang lebih Pak Farid, Bapak Ibu sekalian, untuk pencariannya nanti bisa Oke, memanfaatkan makasih Mas Fahri. di fitur PKDN Kemenperin.go.id. Oke, kami kembalikan ke Mbak Intan. Terima kasih Mbak Intan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Farid, Mas Fahri, dan juga Mas Fahrian atas materi dan simulasi yang telah disampaikan. Baik Bapak dan Ibu